Shalom, sahabat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yeremia 3 ayat 23. Sesungguhnya bukit-bukit pengorbanan adalah tipu daya, yakni keramaian di atas bukit-bukit itu. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan Israel. Tongot tahe da ngadong hirimon hatuaon sianak karubian, manang sian akka dolok-dolok, ay holan sian jahu bade batatta roh hatuaon ni Israel. Sesungguhnya hanya pada Tuhan Allah kita ada keselamatan. Sahabat yang diberkati Tuhan, Yeremia menubuatkan suatu waktu di mana bangsa itu akan disatukan kembali. Ibadah yang benar akan ditegakkan kembali, dan dosa akan dipandang sebagaimana mestinya. Dunia kita mengutamakan sensasi yang berasal dari kekayaan, kemenangan, dan kenikmatan duniawi, dan mengabaikan dosa yang sering terkait dengan hal-hal yang menyangkut kedagingan. Menyedihkan bahwa begitu sedikit orang yang memandang dosa sebagaimana mestinya, yakni suatu tipu daya. Sebagian besar orang tidak dapat melihat hal ini sebelum mereka hancur oleh dosa yang mereka kejar. Keuntungan dari mempercayai firman Allah ialah kita tidak harus belajar melalui pengalaman yang berat berupa akibat-akibat dosa yang menghancurkan itu. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa hanya pada Tuhan Allah saja ada keselamatan. Kenapa Yeremia mengatakan hal-hal yang demikian? Sebab tidak ada yang di dunia ini, hal-hal yang sementara yang di dunia ini, yang dapat menyelamatkan kita. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan, sekalipun ketika banyak orang datang ke bukit-bukit pengorbanan itu, tetapi jika tujuannya hanya untuk menyembunyikan dosanya, hanya untuk menyembunyikan segala hal yang jahat yang dia lakukan, tentu tidak akan dapat menyelamatkannya, bahkan mengampuni dosanya. Yang bisa menyelamatkan kita hanyalah Tuhan Allah kita. Maka datanglah beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja. Ketika kita datang mempersembahkan korban-korban persembahan kepada Tuhan, bahkan seluruh hidup kita ini kita persembahkanlah kepada Tuhan saja dengan sepenuh hati, dengan iman percaya bahwa hanya Tuhan saja yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita beranggapan, kalau kita berpikir bahwa pengorbanan, persembahan kita, apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan bisa menebus, bisa menyelamatkan kita, tentu itu pikiran yang salah. Tetapi yang benar adalah ketika kita datang kepada Tuhan, kita percaya bahwa hanya Dia yang bisa menyelamatkan kita. Kita percaya bahwa hanya Dia yang bisa melepaskan kita. Maka di dalam iman percaya, kita akan dituntun dalam melakukan segala hal dalam hidup kita. Dalam iman percaya kita akan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan iman percaya kita bisa memohon tuntunan dari Tuhan. Sahabat yang diberkati oleh Tuhan, bersyukurlah dalam setiap langkah kita yang adalah ibadah kita kepada Tuhan. Sebab kita selalu terhubung kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan.
Jangan pernah mencari pujian dari dunia. Sedekat apapun kita kepada Tuhan, janganlah pernah mencari pujian dari dunia. Dekatlah kepada Tuhan, karena kita percaya kepadanya. Karena kita hanya mengandalkan Dia saja, sebab hanya Tuhan Allah kita yang sanggup menyelamatkan kita. Dia berkuasa dan Dialah yang mengendalikan hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkaulah penyelamat kami. Engkaulah satu-satunya yang menjadi juru selamat kami ya Tuhan. Biarlah kami senantiasa hidup di dalam keselamatan itu, dituntun oleh firman Tuhan. Ketika kami beribadah kepada Tuhan, berbakti, mengabdi kepada Tuhan, biarlah itu didorong oleh iman percaya kami, bahwa hanya Engkau juru selamat kami, satu-satunya jalan keselamatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.